Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Arusyakila dengan NIM A1C220018. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam dua kedudukan tersebut, terdapat fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Seluruh suku bangsa di Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa nasional. Fungsi kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, di mana terdapat bahasa yang berbeda-beda pula. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, maka bangsa Indonesia memerlukan sebuah identitas. Salah satunya bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentifikasi diri sebagai suatu bangsa melalui bahasa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan terjadinya masalah besar dalam melangsungkan kehidupan. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan perpecahan di antara suku bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa, maka perpecahan ini dapat dihindari dan dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa merupakan sebuah media dalam berkomunikasi. Sementara di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga kesulitan dalam berkomunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat memudahkan antar suku bangsa untuk berkomunikasi. Kedudukan kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam fungsi ini, biasanya bahasa Indonesia dipakai dalam semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan bahasa Indonesia.
Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diharuskan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan diperlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga pendidikan berlangsung dengan efektif. Peserta didik dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Diperlukan bahasa Indonesia di dalam kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional sebagai alat komunikasi. Jikalau digunakan lebih dari satu bahasa, maka diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi, sehingga proses pembangunan dan pemerintahan akan terganggu dan tidak efektif. Fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memerlukan bahasa. Hal ini dimaksudkan agar keperluan dalam pengembangan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Tanpa bahasa, perkembangan iptek akan mengalami hambatan dan memerlukan waktu yang lama, sehingga hasilnya pun tidak akan tersebar secara luas. Hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku itu adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi atau ditetapkan, diterima, dan difungsikan sebagai model oleh masyarakat secara luas. Kodifikasi diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam berbahasa. Masalah kodifikasi berkait dengan masalah ketentuan atau ketetapan norma kebahasaan berupa pedoman tata bahasa, ejaan, kamus, lafal, dan istilah. Bahasa baku harus diterima atau berterima bagi masyarakat. Penerimaan ini sebagai kelanjutan kodifikasi bahasa baku. Bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat yang luas. Acuan itu dijadikan sebagai ukuran yang disepakati secara umum tentang kode bahasa dan kode pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu atau pemakaian bahasa tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku diantaranya memiliki ucapan yang baku, yaitu ucapan yang tidak terpengaruh oleh ucapan bahasa daerah. Kemudian, memiliki ejaan resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan menghindari pemakaian unsur-unsur yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa dialek atau bahasa tutur sehari-hari. Bahasa baku biasanya digunakan dalam forum-forum resmi, seperti diskusi, rapat, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Di antaranya, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Juga dipengaruhi oleh zaman, sehingga bentuknya mudah berubah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di zaman sekarang, kita bisa berkomunikasi melalui media sosial. Nah, dalam komunikasi sendiri tentu memerlukan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam sosial media itu penting, dikarenakan pengguna media sosial itu tidak hanya dari daerah yang sama, sehingga akan terjadi kesalahpahaman antar individu bila tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga jika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam media sosial, dapat mengembangkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila
ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.